teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penggolongan tumbuhan. Seru banget loh materinya, langsung aja kita mulai belajar. Pertama, penggolongan tumbuhan berdasarkan bunga. Berdasarkan ada atau tidaknya bunga, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Pertama, tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga itu memiliki bagian tertentu seperti akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah. Tumbuhan sempurna itu terdapat bunga. Contohnya seperti pohon mangga ini. Nah, sebelum berbuah, pohon ini akan berbunga. Tumbuhan berbunga berkembang biak dengan biji. Lalu ada contoh lain, tumbuhan lain yang berbunga, misalnya pohon jambu, pohon rambutan, dan pohon jeruk. Selanjutnya, tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga tidak memiliki bunga, buah, dan biji loh teman-teman. Misalnya tumbuhan paku, tanduk rusa, suplir, dan lain-lain. Tumbuhan tidak berbunga itu berkembang biak dengan spora yang terletak di balik daun. Spora adalah unit produksi tunggal yang dihasilkan oleh berbagai organisme seperti jamur, lumut, pakis, dan berbagai bakteri tertentu. Jadi maksudnya spora itu nanti akan bertebangan teman-teman. Spora itu seperti benih kecil ya dia akan bertebangan di udara. Seperti debu kecil yang terbang. Kalau spora itu jatuh di tempat yang baik, spora akan tumbuh jadi tanaman baru. Tuh. Jadi spora itu dihasilkan oleh berbagai organisme. Organisme itu maksudnya adalah makhluk hidup. Ya, contohnya adalah misalkan tumbuhan itu salah satu organisme. Nah, ini adalah salah satu foto spora. Nah, spora itu dia adalah ya bintik-bintik kuning yang di balik daun ini. Itu namanya spora. Selanjutnya, penggolongan tumbuhan berdasarkan biji. Dibedakan dengan jumlah kepingnya. Contohnya adalah berkeping 1 disebut dengan monokotil dan berkeping 2 disebut dengan dikotil. Nah, karena kata-katanya kan sulit ya dipahami, monokotil dan dikotil. Karena kata-katanya asing, Kak kasih tips nih supaya kalian bisa dengarnya langsung, udah langsung paham, ini tuh berkeping 1, ini berkeping 2. Tipsnya, oke? Pertama, cara membedakan kata monokotil dan dikotil. Monokotil. Pertama, monokotil diambil dari kata mono dan kotiledon. Mono dalam bahasa Yunani artinya satu. Kotiledon artinya daun yang pertama kali muncul pada tanaman saat bertunas. Nah, jadi kalau dia monokotil berarti berkeping satu ya. Karena dia daun yang pertama kali muncul hanya satu. Oke, paham ya? Monokotil satu. Oke, sedangkan kalau dikotil diambil dari kata di dan kotiledon. Kotiledon artinya masih sama. Kotiledon artinya masih sama seperti tadi ya. Daun yang pertama kali muncul pada tanaman saat bertunas. Sedangkan kata di dalam bahasa Yunani artinya 2. Jadi kalau dia dikotil artinya dia adalah daun yang muncul pertama kali tunas itu 2. Jadi kalau dikotil dia adalah berkeping 2. Paham ya? Monokotil 1 berkeping 1. Dikotil di 2 berkeping 2. Paham ya? Oke, kita bahas tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil atau berkeping 1 contohnya seperti padi, jagung, dan kelapa. Lalu tumbuhan berkeping 2 atau dikotil itu punya 2 keping biji yang akan terlihat jelas ketika berkecambah. Misalnya tumbuhan nangka, jambu, mangga, dan apel. Selanjutnya, penggolongan tumbuhan berdasarkan akar. Dibedakan menjadi 2 juga. Pertama, akar serabut, dan kedua, akar tunggang. Oke, pertama akar serabut. Bentuknya itu seperti serabut. Dari ujung sampai pangkal ukurannya sama. Semua akar itu berasal dari pangkal batang, teman-teman. Akar serabut dimiliki tumbuhan berkeping 1 atau monokotil. Misalnya padi, jagung, dan kelapa. Ini adalah salah satu gambar
dari contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut. Jadi dia seperti serabut gitu kan teman-teman akarnya. Nah, beda dengan akar tunggang. Nah, kalau akar tunggang itu dia mempunyai akar pokok yang memiliki cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar ini dimiliki tumbuhan berkeping dua. Biasanya pohon yang berakar tunggang ini dia lebih besar, pohonnya itu besar gitu loh. Misalnya kan tumbuhan jeruk, jambu, mangga, dan nangka. Oke, selanjutnya penggolongan tumbuhan berdasarkan batang. Ini dibedakan menjadi 3 teman-teman. Pertama, tumbuhan batang basah, kedua batang berkayu, dan ketiga batang rumput. Kita bahas dulu yang batang basah teman-teman. Batang basah adalah tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya batang pisang, bayam, cabai, dan kangkung. Oke, selanjutnya tumbuhan batang kayu, dia keras banyak. Nah, tumbuhan batang kayu memiliki kamium. Kamium adalah lapisan jaringan merismatik di tumbuhan yang memiliki sel aktif dan membelah diri. Pertumbuhan ke dalam membentuk kayu yang akan membuat pohon itu bertambah besar. Dan pertumbuhan keluar membentuk kulit kayu. Nah, batang berkayu ada pada tumbuhan dikotil, misalnya pohon jambu, jati, dan mangga. Lalu yang terakhir, tumbuhan batang rumput. Tumbuhan berbatang rumput memiliki ruas dan berongga. Dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, tebu, dan rumput. Jadi dia memang seperti rumput gitu loh teman-teman batangnya. Lihat kan pohon padi itu dia cuma seperti rumput gitu. Oke, yang terakhir adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk daun. Hampir seluruh tumbuhan itu memiliki daun. Bentuk daun itu dipengaruhi oleh susunan tulang daun. Nah, apa aja tuh ya susunannya atau bentuknya bagaimana? Bentuk daun itu dibedakan menjadi 4. Pertama, daun menyirip. Kedua, daun menjari. Ketiga, daun melengkung. Dan terakhir, daun sejajar. Kita bahas yang daun menyirip. Oke, tulang daun menyirip berbentuk seperti sirip ikan ya bentuknya. Daun jenis ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, misalnya daun rambutan, jambu, dan mangga. Selanjutnya, tulang daun menjari. Berbentuknya tuh seperti jari teman-teman. Biasanya terdapat pada daun singkong, pepaya, dan masih banyak lainnya. Kemudian, tulang daun melengkung. Berbentuk seperti garis lengkung. Tiap ujung tulang itu terlihat menyatu. Ya, lihat kan? Dari sini sampai ke sini dia tuh seperti menyatu gitu garis-garisnya ke ujung. Misalnya pada daun gadung, sirih, dan genjer. Yang ketiga, terus yang terakhir adalah tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk garis lurus. Tiap ujung daun menyatu. Terdapat pada tumbuhan monokotil seperti daun padi, tebu, dan rumput-rumputan. Wah, seru banget kan materinya teman-teman? Mudah banget loh materinya. Ini salah satu yang terakhir dari penggolongan makhluk hidup. Nah, sekarang kakak punya kuis buat kalian. Cuma 2 aja, tapi kuis yang mudah banget. Pertama, sebutkan 5 tumbuhan dikotil. Kalau bisa, sebutkannya beda dari yang kakak sebutkan tadi ya. Kedua, sebutkan 4 jenis bentuk daun pada tumbuhan. Mudah kan, baru aja kita bahas tadi. Oke, langsung aja kalian jawab di kolom komentar.